yang masuk neraka saja dapat syafaat Rasul. Jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau? Allahumma shalli ala Muhammad. Kita doakan juga almarhum Syekh Ali Jaber, insyaallah husnul khotimah dan juga pantas nanti bertemu di telaga Al-Kautsar bersama Rasulullah SAW, dan kita juga termasuk berada di dalamnya. Masih susah ya, kita mau sabar sama orang, ikhlas sama orang kayak berat banget ya, tapi kalau memang kita nggak usahain ya mau sampai kapan juga gitu. Ya saya maafin ya. Masya Allah. Masya Allah, aduh, dari tadi ngelihatnya bikin baper semua ya. Ya masih banyak banget kesalahan, kekurangan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini benar kita akan ada reaction dengan beberapa video-video booster yang mungkin bermanfaat, yang mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman semua untuk cari konten-konten bermanfaat. Oke. Tapi jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and comment. Oke, yuk langsung aja kita mau lihat video pertama kita. Judulnya adalah Ternyata Ini Berkat. Ini dia kali videonya. Itu nanti mungkin ada orang yang masuk surga karena lewat jalur dakwah medsos. Hobinya dia nge-share ceramahnya para ulama. Hobinya dia ngedit ceramahnya para ulama. Kemudian setelah itu dia niati dengan niat yang bagus, ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia bagikan, akhirnya banyak yang mengamalkan. Karena amalnya ini, dia akhirnya masuk surga. Kenapa? Berkat nge-share dan berkat medsos. Tapi kalau surga babul medsos wallahu alam. Cuma jalan ke surga lewat thariqul medsos insya Allah akan ada. Kenapa? Karena dia membantu dakwah dengan media sosial. Dan media sosial itu kemana-mana dibawa terus sama orang. Orang lihat terus, dia akhirnya mendapatkan pahala. Enak juga berarti teman-teman semua ya. Ini ibarat pahala reseller gitu. Kita nggak perlu produksi kontennya, cukup nge-repost aja, insya Allah dapat pahala yang sama. Betul, daripada kita nge-repost sesuatu yang nggak berguna, yang mendingan ada sesuatu ilmunya gitu kan. Misalnya kita lihat dari ulama, ya nggak usah gitu deh. Kalau aku sih biasa gini, misalnya ada dakwah, misalnya ceramah atau apapun itu yang ngerasa aku sendiri ketampar gitu ya. Misalnya kayak denger, aduh ini kena banget. Aku share aja gitu, karena ya siapa tahu gitu ya dari yang kita alami ternyata ada juga teman-teman yang lain juga lagi mengalami permasalahan yang sama gitu ya. Jadi insya Allah dapat solusi dari isi ceramah tersebut. Oke, next kita punya apa? Yaitu azab berbalut nikmat. Yuk kita coba lihat. Kenapa orang yang taat, sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong, hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabimu pernah berkata, Innallaha la yumli lizzalim. Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizalim. Orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Terkadang kita tuh ketika dikasih nikmat keterusan gitu, malah lupa untuk melakukan ibadah, terus melakukan kebaikan karena ngerasa bahwa ya udah orang nggak ada ujian apa-apa gitu, ngerasa kalau Allah tuh sayang, tapi malah ternyata Allah menjauhi kita. Itu namanya istidraj ya. Iya benar juga ya. Jadi siapa tahu gitu semua kelancaran itu justru sebenarnya adalah azab gitu ya. Ya mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat istidraj ya.
dan juga mudah-mudahan kita masih diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, video berikutnya. Ternyata ini salah satu nabi yang membantu kita saat hari kiamat. Nah, kita lihat Siapa dia kira? Nabi Muhammad bukan nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka jahanam, masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad yang masuk neraka saja dapat syafaat Rasul. Jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau? Allahumma shalli ala Muhammad. Kita doakan juga almarhum Syahli Jaber, insyaallah husnul khotimah dan juga pantas nanti bertemu di telaga Al-Kautsar bersama Rasulullah SAW dan kita juga termasuk berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya itulah dia ya kenapa kita umat muslim gitu ya ngerasa tersakiti hatinya gitu ya apabila ada orang-orang yang menghina Rasul kita gitu, terus ada yang menyebut nama beliau dengan perkataan yang tidak pantas gitu. Kita umat muslim pasti ngerasa sakit banget karena ya itu dia betapa luar biasa beliau menanti kita para umat-umatnya gitu ya sebagai penolong kita nanti di hari kiamat. Jadi teruslah kita berselawat ya. Oke, next. Ini yang harus kita lakukan jika dijahati. Nah, kira-kira apa yang harus dilakuin ya? Karena kadang kalau kita tuh apa-apa yang dijahatin mainnya emosi gitu, main apa namanya balas aja gitu. Tapi kira-kira apa sih yang harus dilakuin kalau kita tuh lagi dijahatin? Yuk, ini dia. Ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan Ustadz? Maafkan. Masa sih Ustadz? Maafkan. Enak benar dia Ustadz? Maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Baik. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, Sami', maha mendengar, basir, maha melihat, alim, maha mengetahui. Gak usah khawatir, hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan, wala'afina anin nas, hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan? Dan dia, selama dia, dalam hukum Allah yang kita yakini, dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Masya Allah, Itu dia. Ya, kadang-kadang gondok kita kalau orang lagi salah sama kita, kepengen kayaknya, dia dapat ganjaran yang sama gitu ya. Tapi kalau karena tadi Ustadz benar juga ya, kita sadar bahwa ada Allah gitu ya. Jadi ibaratnya ya sudah kita maafin aja. Jadi urusan kita sama dia udah selesai. Tinggal bagaimana pertanggungjawabannya sama Allah gitu. Ini ada kisah juga tuh zaman sahabat kalau nggak salah diminta untuk menemui salah seorang yang ada menjadi ahli surga. Ketika ditemui amalannya apa? Ternyata amalannya apa? Sholatnya ibadahnya biasa-biasa aja. Ternyata amalannya adalah dia selalu memaafkan orang-orang yang telah berdosa sama dia, zalim sama dia. Selalu dia maafkan semuanya tanpa terkecuali sebelum tidur. Nah, ternyata itu memuluskan jalannya ke surga. Ayo kita bisa praktekkan seperti itu ya. Mungkin agak berat, tapi kalau udah biasa kayaknya akan lebih enteng. Ya, bismillah, mudah-mudahan kita bisa ya. Memang balik lagi, namanya manusia itu pasti hatinya kadang masih susah ya. Kita mau sabar sama orang, ikhlas sama orang kayak berat banget. Ya, tapi kalau memang kita nggak usahain ya mau sampai kapan juga gitu. Ya, saya maafin ya. Oke, lanjut. Gitu nyebel itu kan, maafin. Dimaafin, suruh maafin. Ini jika Allah memanggil kita, hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Nah, kira-kira seperti apa videonya? Ini dia.
Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang... Enggak. Jangan berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Kepada siapa? Pendosa yang ngerasa, aduh kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih, gak akan diampuni. Kata Allah, kenapa kamu berpikir kayak gitu sama aku? Kamu hambaku, walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah mempersulit kamu untuk dapat ampunan. Jangan putus asa, minta ampun lagi. Ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi. La ubali, kata Allah, aku gak peduli berapa banyak dosa kamu. Coba sebaik apa Allah. Aduh ya Allah, ini Allah yang sang pencipta kita aja yang punya hak atas kita seutuhnya semuanya gitu ya, sepenuhnya. Tetap manggil kita tuh mari kesini gitu, hamba-hambaku gitu. Nah kita sesama manusia baru ada satu saran aja udah ngatainnya macam-macam, ngumpatnya macam-macam, kata-katanya yang begitu kasar. Jadi kayak aduh, ini benar-benar macam. Ya, apalagi mungkin sekarang ini teman-teman yang punya sosmed ya lebih bijak lagi dalam menggunakan gitu ya. Ibaratnya kadang-kadang ada satu kasus orang lain atau juga mungkin public figure atau siapa saja gitu, kemudian teman-teman merasa punya hak untuk memberikan komen-komen yang juga kemudian menyakiti perasaan beliau gitu. Pada saat habis komen kemudian apalagi terus lupa gitu. Bagaimana cara bisa minta maaf sama orang yang udah di... Padahal ketika dia orang itu baca, mungkin kita pas komen kita udah lupa, bahkan kita lupa kalau kita pernah komenin dia, tapi orang yang baca itu keinget terus. Benar. Tapi aku juga mau minta maaf ya buat semua teman-teman semua, kalau misalnya selama hidupku juga ada pernah komen apa-apa gitu, pernah ngelakuin sesuatu yang mungkin menyinggung, aku minta maaf. Karena ya itu dia, balik lagi kita nggak pernah tahu gitu, kita minta maaf dulu apapun itu, karena ya pasti ada luput dari lupanya lah, apanya lah gitu. Tapi ya ternyata orang itu udah sakit banget hatinya. Jadi mudah-mudahan dimaafin ya. Ya aku maafin. Enggak, aku nggak sama kamu. Terus itu kan maksudnya kan nangis banget, kalau ingin membuat Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah ibumu tersenyum padamu. Masya Allah. Tadi maafin udah. Oke, kita lihat seperti apa videonya. Ibnu Umar pernah bertanya kepada baginda Rasul, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah, tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian. Masya Allah. Masya Allah, aduh. Dari tadi ngelihatnya bikin baper semua ya. Ya, masih banyak banget kesalahan, kekurangan kayaknya. Ini sebenarnya tamparan buat diri sendiri sebenarnya ya. Iya. Tapi ya mungkin sekarang ini teman-teman semuanya yang masih punya orang tua ya, manfaatkan peluang sebaik-baiknya. Karena orang tua itu pintu surga kita ya. Jadi di antara dua daun pintu itu ada yang kanan, ada yang kiri, salah satunya ayah dan ibu gitu. Kalau satu sudah meninggal tinggal satu. Kalau dua meninggal udah pintu surga itu, kesempatan di situnya ini peluangnya udah lewat gitu. Tapi masih banyak pintu-pintu yang lain yang mudah-mudahan sekarang yang masih punya orang tua bisa diberikan kesempatan manfaatin waktu-waktu terbaik untuk memberikan pengabdian. Gitu. Apalagi kan setelah pokoknya dia di poin-poin tertinggi ya, nurut sama orang tua tuh. Bahkan orang tua kita non-muslim sekalipun kita harus nurut sama orang tua asalkan nggak ngajak ke kesyirikan. Oke, next. Merinding kalau nggak mau capek ya pulang. Hah? Apaan tuh maksudnya? Kalau nggak mau capek ya pulang. Kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang.
Memang dunia itu tempat capek. Karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Capek cuma sebentar. Olah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek ya pulang. Aduh, Masya Allah, dunia itu tempat capek. Aduh, dan kalau kita lihat rentetan hidup kita ya, manusia itu memang dunia itu paling sebentar kan? Iya, sebenarnya manusia ini bukan, kenapa dibilang manusia itu bukan orang dunia sebenarnya kan? Coba bener kan? Misalnya manusia kenapa bukan orang dunia? Kepanasan dikit keriput, kedinginan dikit kisut. Jadi nggak ada orang yang benar-benar bisa bertahan hidup lama di dunia ini, nggak ada. Ya tapi menarik banget ya, tadi Ustadz tadi juga bilang gitu bahwa ya kalau misalnya kita udah capek ya pulang, hilang gitu kan istilahnya. Cuma ya itu dia tadi, inilah tempat kita sebagai manusia itu kan berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan modal nih, modal untuk apa nih yang kita bisa bawa untuk nanti di akhirat. Pas kita pulang nanti mau bawa apa gitu. Istilahnya kayak kita pergi nih jauh merantau gitu ya, orang tua di tempat lahir gitu, apa di kampung misalnya gitu, kita pergi ke sana tuh nyari sebanyak-banyaknya karena kita pengen bawa pulang sesuatu untuk orang tua kita mau bawa apa yang terbaik untuk orang tua kita. Nah sama halnya seperti itu juga mungkin ya, walaupun yang lebih dari itu gitu, karena kita hidup di dunia ini cuma sementara, tempat ujian kita, tempat pembelajaran kita. Nah jadi kira-kira apa dalam waktu kita diberikan umur sama Allah, dikasih kesempatan umur sama Allah, apa yang bisa dibawa untuk nanti ke depannya. Ya benar-benar. Ya itu tadi kumpulan dari ceramah guru-guru kita yang luar biasa ya, Masya Allah. Mereka tuh dari, itu pasti ceramah, kumpulan ceramah yang sejaman itu ya. Dari setiap kata-katanya ada semenit-semenit yang bisa diambil yang bisa menjadi booster buat kita ya. Masya Allah. Dan ini pun juga kita dapat dari sosial media ya. Ya mungkin juga teman-teman udah repost berulang-ulang, udah jadi viral gitu. Tapi ya Masya Allah gitu, lagi-lagi sekarang kita iniin lagi gitu. Mungkin yang pertama kali ngeditin video ini pun Masya Allah udah pahalanya udah banyak banget ya. Jadi ya buat teman-teman semua nggak ada salahnya kalau teman-teman ngerasa bahwa ini video-video yang ada di Cerita Untung ini membawa banyak manfaat, bisa di-share ke teman-teman semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa dapat sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang jadi pembelajaran kita, dan insya Allah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, karena ini tempat kita sementara dimana kita harus banyak menabung amal dan ibadah kita untuk jadi modal kita untuk bawa ke akhirat nanti. Ya teman-teman ya, itu tadi sebenarnya dapat pelajaran dari sini, khususnya kita juga gitu, karena semua yang diutarakan para guru ini jelek buat kita, maka kita share ke teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman punya rekomendasi video-video yang luar biasa yang bisa kita bahas di sini atau kita reactionin, langsung aja DM di Instagramnya Cerita Untung atau bisa terus di komen ya. Oke, kalau gitu kita pamit. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.